Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marij. Selamat datang di channel saya. Sorry ini kebetulan memang kurang sehat saya. Buat teman-teman yang lagi sakit juga semoga cepat sembuh ya. Kayak persis apa yang saya ceritain di minggu lalu, bahwa memang sekarang musimnya lagi kayak pancaroba yang emang kadang panas banget, terus bisa tiba-tiba hujan, terus bisa tiba-tiba panas lagi. Memang dibutuhkan kayak daya tahan tubuh yang luar biasa kuat supaya nggak sakit gitu. Udah gitu banyak yang banyak debu gitu kan dari akibat cuaca panas itu. Nggak cuman anak-anak ya, orang dewasa juga banyak yang sakit, termasuk saya. Alhamdulillah dikasih sakit, jadi ya kita sama-sama saling mendoakan aja lah ya. Kalau misalnya kalian juga lagi sakit, semoga cepat sembuh, semoga bisa beraktivitas kayak biasa lagi, terus cepat pulih dan enggak terserang sakit-sakit lagi di masa depannya, amin. Buat yang lagi sehat, terus aja jaga kesehatan tubuh, minum vitamin kalau perlu, terus jangan lupa kewarasan mental ya, penting juga gitu. Nah di video kali ini saya ingin ngomongin sedikit nih tentang keindahan Indonesia. Kayak yang kita tahu nih, Indonesia ini, bumi kita ini yang digadang-gadang sebagai negara tersubur, negara yang terindah juga gitu. Di antara semua keindahan daratan dan lautan itu kan kita tahu kita punya gunung-gunung. Apalagi waktu kemarin pas lagi rame-ramenya masalah gempa megathrust, di mana Indonesia itu ada banget di jalurnya gitu, jalur yang memang membahayakan gitu kan, karena dikelilingin sama gunung-gunung api yang tidak kecil dan masih sangat aktif gitu. Nah di sini saya ingin sedikit bahas tentang gunung yang juga yang juga erat kaitannya sama hal-hal kebudayaan yang bersifat kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah berbau mistis kali ya. Bukan mistis yang gimana sih, cuma maksudnya tuh misteri gitu. Jadi gunung-gunung di Indonesia itu kebanyakan tuh kayak menyimpan misteri. Kan kayak yang kita tahu bahwa gunung, maksudnya bumi kita itu hidup ya. Jadi gunung juga hidup, satu tempat yang memang kita harus melestarikan, kita nggak boleh ganggu. Di dalamnya juga kita yakini bahwa di bumi ini kita nggak sendiri kan gitu. Ada hewan, ada mungkin makhluk-makhluk yang lain yang beda dimensi, itu kan ada. Jadi kita perlu banget nih menyelaraskan supaya seimbang antara hidup mereka dengan kehidupan kita juga. Nggak usah saling ganggu lah ya. Mereka dengan kehidupan mereka, kita juga dengan kehidupan kita. Kita juga nggak ingin diganggu kan, jadi nggak usah sok-sokan ganggu mereka gitu. Nah di sini yang ingin saya bahas adalah tentang betapa indahnya, tapi juga betapa misteriusnya gitu gunung itu. Gitu. Jadi di Indonesia ini ada beberapa gunung yang bisa dibilang nyimpan misteri dan cukup terkenal gitu ya, terkenal di masyarakat, baik di masyarakat setempat maupun di para pendaki, di sekitaran para pendaki. Tapi juga gunung-gunung ini tuh masuk ke dalam daftar gunung favorit para pendaki. Jadi nggak kapok tuh gitu pendaki yang udah pada ke gunung ini tuh biasanya kayak mengulang lagi gitu. Salah satunya yang paling terkenal adalah Gunung Lawu. Jadi yang kayak yang kita tahu, Gunung Lawu ini terkenal sama ada yang namanya Pasar Setan. Jadi Pasar Setan ini adalah satu tempat, salah satu spot begitulah di Gunung Lawu yang bisa ditemui kalau misalnya itu adanya di pos 5, yang kalau bisa ditemui itu kalau lewat jalur Candi Ceto. Nah, Pasar Setan ini sebenarnya cuma kayak berupa jalan yang bebatuan aja. Tapi kalau misalnya kita lagi
entah ya disebutnya beruntung atau apes, itu kita kalau misalnya malam-malam itu kita bisa nemuin aktivitas jual beli di situ. Ya jelas aja dengan ketinggian yang sekian ribu meter di atas permukaan laut, itu bukan pasar yang benar-benar pasar, makanya dinamain pasar setan juga karena memang yang berjualan di situ, yang melakukan transaksi di situ bukan manusia gitu. Jadi pasar setan ini tuh bisa dibilang apa ya, kayak pasar gaib juga lah gitu ya, pasar gaib, dan bisa ditemuinnya itu tadi kalau misalnya lewat jalur Candi Cetok. Nah kalau misalnya ada katanya nih ya, jadi masyarakat setempat tuh kan percaya bahwa ada pasar setan ini. Gara-garanya itu kalau misalnya setiap ada pendaki yang kesana itu kadang suka mendengar kayak aktivitas jual beli, jadi ramai. Jadi sekitarnya itu ramai banget, terus kayak gitu aja biasa kayak yang jualan gimana sih, ada yang beli, ada yang jual gitu kan. Nah katanya menurut juru kunci di sana, kalau misalnya tiba-tiba ada yang nanya mau beli apa dek gitu, itu katanya cukup jawab aja sama hal-hal yang memang ada di situ, kayak beli batu, kayak beli daun, beli tanah, beli air gitu, yang memang bersifat kebumian lah gitu ya. Terus abis itu katanya cepet-cepet lempar uang ke arah suara tersebut berasal, katanya gitu. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, bisa-bisa tersesat, jadi disesatin sama penunggu di sana. Menurut keterangan juru kuncinya seperti itu. Jadi dipercayanya kalau mendengar yang seperti itu, tapi nggak melulu yang mendaki itu bakal nemuin pasar setan di situ ya. Jadi memang ada juga yang nggak lihat sama sekali. Jadi udah aja cuman jalan berbatuan. Apalagi di situ tuh lokasinya kayak lumayan, selain berbatu gitu ya, jadi lumayan kayak naik turun gitu, banyak kayak lobang-lobang gitu, jadi bikin kayak orang tuh bakal bingung dan gampang tersesat. Selain itu juga nggak jarang gitu kalau misalnya udah nyampe sana itu ditutup sama kabut tebal gitu ya. Gimana iklim di sana sih gitu. Cuman ya itu tadi, nggak semua pendaki yang ke Gunung Lawu akan ketemu sama pasar setan tersebut. Yang selanjutnya ada Gunung Merapi. Udah terkenal banget kan, dan banyak juga pendaki yang kesana, banyak juga korban juga ya kayak yang kita dengar gitu. Jadi untuk anak-anak pencinta alam ini udah pasti deh tahu nama gunung-gunung yang kali ini bakal saya bawain ya. Nah Gunung Merapi ini kayak yang kita tahu punya juru kunci yang sudah almarhum gara-gara erupsi Gunung Merapi di tahun 2010, 26 Oktober 2010 waktu itu. Jadi namanya Mbah Marjan, yang memang Mbah Marjan ini benar-benar menjaga sampai akhir hayatnya gitu kan di Gunung Merapi. Jadi dia nggak mau dievakuasi, benar-benar dia menjaga sampai maut menjemput dia gitu kan. Nah gunung ini tuh punya ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Nah ini tuh bisa dibilang kayak para pencinta alam tuh nggak akan ke-skip deh pokoknya ke Gunung Merapi. Itu jadi salah satu gunung favorit yang memang harus didaki gitu. Kayak yang kita udah tahu nih bahwa Gunung Merapi itu kan lokasinya ada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bukan cuman keindahannya aja yang terkenal ternyata di Gunung Merapi ini, tapi Gunung Merapi ini juga menyimpan misteri dan cerita-cerita mistis yang mungkin selama ini yang taunya cuman para pendaki aja. Nah di sini saya ingin sedikit deh beberin masalah cerita-cerita mistis apa aja yang ada di Gunung Merapi. Katanya menurut mitos, jadi Gunung Merapi ini tuh ada akibat erupsi Gunung Merapi itu adalah merupakan kayak simbol atau lambang dari kemarahan gitu. Jadi dulunya Gunung Merapi ini adalah namanya Jamur Dipa. Nah lokasinya itu ada di Laut Selatan Jawa. Jadi pada waktu itu ceritanya, mitosnya ada dewa yang kan si penjaga Gunung Merapi itu kakak beradik yang juga pembuat keris gitu, perajin keris. Nah dewa itu minta ke kakak beradik ini, penjaga Gunung Merapi ini, untuk mindahin Gunung Merapi atau Jamur Dipa ini ya, untuk mindahin Jamur Dipa
ke tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi untuk dijadikan sebagai penyeimbang gitu katanya. Cuman pada saat itu belum selesai, ada suatu pekerjaan yang sedang dilakukan sama kedua kakak beradik ini. Jadi otomatis kayak minta dispensasi, minta keringanan, minta masa waktu yang lebih panjang lagi ke dewa untuk proses pemindahannya itu, karena belum selesai nih gitu kerjaan kita. Jadi proses pemindahannya minta jangka waktunya diperpanjang. Tapi dewa marah, dewanya nggak mau, pokoknya kayak harus sekarang juga gitu dipindahinnya, karena mereka merasa kayak kepepet dan kesel gitu ya, emosi. Nah akhirnya tuh mereka mengutuk, kayak ngutuk lah istilahnya, kayak ngutuk Gunung Merapi itu dengan catatan jadi kayak gini, pokoknya selama gunung ini ada, itu laharnya itu bakal membara gitu loh, bakal magma, kemarahan mereka itu berupa magma yang bakal membara, yang bakal panas terus nyampe kapanpun. Jadi si erupsinya itu seolah-olah gitu ya, sebagai simbol luapan emosi tadi. Terus katanya disebut-sebut juga bahwa erupsi Merapi itu disebut-sebut sebagai salah satu wujud pengorbanan dari rakyat terhadap penguasa terhadap rakyatnya katanya gitu. Jadi kayak tuntutan kesetiaan lah, pengorbanannya kayak gimana. Nah itu juga katanya yang terjadi sama Mbah Marijan ya, di samping dari ajalnya, sudah ajalnya juga gitu. Tapi Mbah Marijan terbukti sampai akhir hayatnya dia menjaga, karena sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi juru kunci di situ. Terus misteri yang selanjutnya dari Gunung Merapi itu katanya bahwa ada satu keraton di dalam kawah Gunung Merapi. Jadi ada keraton Merapi di dalamnya itu. Nah masyarakat setempat tuh percaya banget, masyarakat setempat dan juga pendaki ya, mereka tuh percaya banget bahwa Gunung Merapi tuh yaitu ada itu, dan di dalam itu jadi kayak ada kehidupan. Mereka tuh suka dengar kayak kadang lihat penjaga yang berpakaian kerajaan gitu, terus ada dengar kuda keraton katanya gitu, karena mereka memang sangat percaya. Terus mereka juga kayak sering didatengin sama penghuni-penghuni keraton tersebut tuh melalui mimpi. Ada juga kepercayaan katanya mengenai Gunung Wutoh, di mana katanya Gunung Wutoh itu adalah gerbang menuju keraton Merapi itu tadi. Jadi orang-orang itu percaya betapa mistisnya lah gitu Gunung Wutoh, yang bisa bisa sebagai pintu masuk menuju keraton Merapi tersebut. Dan Gunung Wutoh sendiri dijaga oleh seorang makhluk yang namanya Nyai Gadung Melati. Jadi dia tuh menjaga, kayak makhluk halus gitu, menjaga perbatasan tersebut, Gunung Wutoh tersebut. Jadi dia selain menjaga itu, dia juga menjaga kayak peternakannya, menjaga tanaman-tanaman lingkungannya gitu. Jadi menjaga wilayah gunung yang dipercaya gitu, Nyai Gadung Melati. Kalau tadi Gunung Lawu punya pasar setan, nih Gunung Merapi juga punya namanya Pasar Bubrah, di mana pasar Bubrah juga sama-sama pasar gaib, yang kalau misalnya dilihat itu sebenarnya cuman kayak hamparan aja, bebatuan, hamparan savana dan bebatuan aja. Tapi di saat-saat tertentu, orang-orang tertentu juga itu bakal menemui aktivitas jual beli. Jadi tiba-tiba ramai gitu. Jadi ya layaknya tempat umum aja gitu. Jadi beberapa orang itu juga, beberapa pendaki gitu, sering dengar kayak aktivitas jual beli tersebut. Terus di Merapi juga ada tempat angker gitu ya, berupa bunker. Jadi ada salah satu wisatawan yang ikut lavatur itu nemuin tangga ke bawah yang kemudian ada pintu bunker gitu. Dan dia karena kepo, turunkan dia ke bawah pas pada saat itu. Terus ya pengen masuk lah gitu, didorong ya si pintunya. Ternyata di dalamnya itu ada satu ruangan berbentuk setengah lingkaran gitu, yang kayak sebesar ruangan kelas sekolah lah gitu ya. Tapi itu juga udah kayak sebagian ketutup sama lahar dingin bekas erupsi gitu.
Cuma dia keburu kabur sebelum sebelum mengekspedisi lebih jauh lagi, gara-gara dia katanya denger tangisan di situ. Jadi disebut-sebut bunker itu mungkin dulunya dijadiin kayak tempat persembunyian waktu masih zaman perang atau gimana ya, nggak ngerti juga. Jadi akhirnya wisatawan itu pergi deh sebelum ekspedisi lebih lanjut lagi ke dalam bunker itu. Dan di Merapi juga ada beberapa hutan emang banyak ya. Jadi ada petilasan, ada hutan gitu yang memang kayak keramat gitu. Ada gua juga, tempat persembunyian gitu kan ya, termasuk tadi bunker. Jadi memang lumayan banyak tempat yang angker, yang misterius gitu. Nah, salah satunya adalah ada hutan patuk alap-alap gitu. Nah, hutan patuk alap-alap ini tuh bisa dibilang dipakai oleh makhluk-makhluk ternak milik Keraton Merapi yang tadi. Jadi karena Keraton Merapi ini disebut-sebut sebagai keraton gaibnya Gunung Merapi, jadi lebih kayak ya sekitarannya juga dijadiin kayak pemukiman mereka gitu. Nah, hutan patuk alap-alap ini selain angker gitu, karena memang dipakai juga untuk pengembalaan hewan ternak dari para penghuni Keraton Merapi. Salah satu hal yang dipantang yang tidak boleh dilakukan itu adalah membunuh atau menangkap binatang keramat yang ada di situ. Jadi di Merapi itu ada hutan namanya hutan Blumbang. Di situ ada macan putih. Nah, jadi kalau misalnya ketemu sama macan putih, gak boleh diapa-apain karena disebut-sebut sebagai itu adalah hewan keramat yang juga kayak pokoknya sekeliling hutan Gunung Merapi itu katanya milik Eyang Merapi. Jadi nggak boleh sembarangan. Katanya ada juga selain itu ya hewan tadi harimau putih, selain macan putih itu juga ada juga kuda. Jadi kuda itu biasanya ditemukannya di hutan alap-alap itu, yang memang katanya menurut masyarakat sih dipercaya bahwa kuda itu tuh dipakai sebagai alat transportasinya para penghuni Keraton Merapi. Yang selanjutnya itu saya pengen bahas mengenai mitos-mitos yang ada di Gunung Semeru. Gunung yang selanjutnya ya. Gunung Semeru itu bisa dibilang kayak gunung yang puncak tertinggi Pulau Jawa kan. Jadi saking tingginya itu bisa dibilang siapapun yang sampai ke Mahameru, ke puncak Gunung Semeru ini disebut-sebut itu sebagai kayak titik pertemuan antara bumi dengan surga katanya gitu. Jadi puncak dewa lah gitu. Nah, di Semeru juga kita tahu nih ada yang namanya Ranukumbolo. Salah satu kawahnya adalah Ranukumbolo. Di mana di Ranukumbolo itu bisa dibilang kayak yang sakral ya, tempat sakral. Di situ katanya suka juga dijadiin tempat ritual, entah ritual keagamaan atau ritual apapun. Jadi nggak bisa sembarangan orang nyemplung ke situ katanya. Ya, masyarakat pun percaya bahwa di situ dijaga oleh ikan mas, terus dijaga juga sama perempuan yang berkebaya kuning, Ranukumbolo ini. Terus ada juga satu bukit tapi disebut Tanjakan Cinta. Kenapa disebut Tanjakan Cinta? Karena memang jalannya nanjak ya. Tapi nanjaknya itu bukan yang terjal gitu. Jadi nanjak yang nggak terlalu landai juga. Nanjak tapinya lumayan panjang gitu. Dan katanya ada mitos kalau misalnya kita lagi mendaki ke situ, kita mendaki dengan fokus, tatapannya lurus ke depan, nggak berhenti, itu sambil mikirin orang yang crush kita lah, bisa dibilang ya, sambil mikirin orang yang memang kita pengen, dan nyampe ke puncak gitu, katanya itu kisah cintanya bakal berakhir bagus lah gitu ya, bahagia. Tapi kalau misalnya kita noleh ke belakang, jadi kan selama pendakian itu nggak boleh noleh ke belakang, benar-benar harus fokus aja. Tapi kalau sekali aja menoleh ke belakang atau berhenti, udah deh, jadi istilahnya sama kisah cinta sama si target kita itu tuh bakal berakhir sedih katanya gitu sih mitosnya itu. Ini lumayan seru sih, soalnya saya juga pernah lihat di salah satu film, ada film 5 cm di mana juga mengangkat kisah ini, si Tanjakan Cinta ini. Ada salah satu scene yang memang mendaki ke Semeru gitu, ke Mahameru.
Jadi memang apa ya, kayak dijadiin seru-seruan aja gitu mungkin ya gitu awalnya, supaya para pendaki nggak capek juga gitu, dan supaya semakin semangat. Jadi kayak dipacu sama cerita yang seperti itu. Jadi ada yang bilang kalau misalnya Gunung Semeru ini juga dijadikan sebagai paku Jawa gitu. Jadi karena dulu tuh Pulau Jawa terombang-ambing, jadi sama dewa tuh kayak ya udah ditaruh aja Gunung Semeru supaya nggak terombang-ambing lagi. Itu di tengah-tengah, dan itu tuh ya, kisah itu tuh tertulis dalam Tantu Pagelaran Kuno. Jadi menurut catatan tersebut, dewa memang memindahkan Gunung Semeru dari India ke Jawa gitu. Jadi kalau Gunung Semeru di sisi timur bagian Jawa, terus Gunung Penanggungan itu di sisi barat, supaya seimbang gitu. Yang selanjutnya ini ada cerita dari Gunung Sumbing. Jadi Gunung Sumbing ini memiliki ketinggian di 3.371 meter di atas permukaan laut, yang menempati urutan kedua dalam jajaran gunung tertinggi di Jawa Tengah. Jadi cuman kayak satu tingkat di bawah Gunung Slamet gitu ya. Nah, bisa dibilang Gunung Sumbing, orang yang awam kayak saya dengar Gunung Sumbing itu rada-rada merinding ya, karena terkenal dengan hal-hal yang misterius, yang kayak apa ya, masih kayak kental banget deh gitu, masih kental banget dan terikat banget sama hal-hal yang berbau klinik gitu. Jadi kayak nggak sembarangan orang bisa naik ke Gunung Sumbing gitu. Nah, katanya juga nggak bisa sembarangan orang kayak ya udah asal nekat doang gitu, nggak bisa, karena treknya juga yang nggak main-main. Bisa dibilang katanya ada banyak istilah kayak treknya itu trek yang menguji mental dan tekad banget gitu. Kasarnya tuh bisa bikin dengkul bersatu sama dagu, bisa bikin dengkul ketemu sama dagu, saking menyesakannya gitu treknya. Katanya ada yang bilang kayak gitu. Kalau saya sendiri sih belum pernah mendaki ke Gunung Sumbing, bahkan nggak kemana-mana lah gitu, nggak pernah mendaki kemana-mana. Cuman katanya kayak gitu, makanya nggak semua orang. Terus kalau misalnya belum pernah ke Gunung Sumbing, itu baiknya ada guide, ada senior yang memang udah beberapa kali ke Gunung Sumbing. Jadi jangan ketemu newbie, karena dikhawatirkan tersesat ataupun terjadi kecelakaan, karena emang treknya yang nggak main-main. Terus udah gitu, ya itu tadi memang kental dengan suasana yang mistis juga. Jadi selain bukan perjalanan ya, kayak kisah-kisah mistisnya itu, salah satunya adalah mengenai pesugihan ya, yang emang kental banget sama Gunung Sumbing nih gitu. Jadi katanya sering dijadiin kayak tempat pesugihan gitu, dimana kayak kayak buang korbannya kayak gitu-gitu. Jadi memang mistis. Jadi biasanya di ritualnya itu, siapapun yang ingin kaya katanya cukup menyumbangkan 1-2 nyawa untuk penunggu Gunung Sumbingnya itu. Katanya itu bakal kaya secara instan katanya. Cuman ya bener atau enggaknya sih kayaknya nggak perlu dicoba ya. Maksudnya masih banyak lah hal-hal yang kalau misalnya sebatas kita ingin mengagumi keindahan Tuhan gitu, yang gak masalah kita mendaki, kita hiking, tapi juga jangan kayak sembrono juga ya. Kita hidup berdampingan kayak tadi yang saya bilang, semua tempat juga pasti ada penghuninya. Alangkah baiknya kalau kita tetap menjaga tata krama gitu kan, kita juga gak sembarangan, gak sembrono, gak berkata kasar, gak berkata kotor. Terus ya saling menjaga aja gitu keseimbangannya. Karena katanya kalau misalnya ada juga gitu ya yang bilang bahwa ada di beberapa gunung nih, kayak misalnya Gunung Gede yang di Bali itu ada beberapa syarat yang para pendaki tidak boleh lakukan. Katanya salah satunya adalah nggak boleh bawa bekal yang mengandung daging sapi. Terus nggak boleh mendaki pas lagi hari raya besar Hindu katanya gitu kan. Nggak boleh pakai baju warna merah. Tapi kalau nggak salah, kalau yang nggak boleh pakai baju warna merah itu kayak berlaku untuk di beberapa gunung juga ya. Dan intinya sih kayak jaga kebersihan, jaga tata krama gitu ya. Terus kayak di Gunung Arjuno juga katanya nggak boleh mendaki dengan jumlah yang ganjil. Jadi harus genap, karena nanti katanya kalau misalnya mendakinya dengan jumlah yang ganjil itu akan digenapkan dengan makhluk lain. Jadi ketimbang nih ada personil lain yang masuk
ke tim pendakian kita, mending baik-baik lah digenapin aja ya, kita cari aman aja. Pokoknya nggak usah yang terlalu gimana ya, maksudnya tujuannya kan gitu. Yang penting kan tujuannya, kita mau mendaki itu mau apa, sekedar gaya-gayaan, mending nggak usah. Jadi siapapun yang punya niat baik, ya insya Allah gitu kan, maksudnya akan berjalan dengan baik gitu semuanya juga. Tapi kalau punya niatnya buruk atau misalnya terlintas aja hal-hal yang buruk, itu bisa jadi akan mengganggu keseimbangan yang sudah ada, keseimbangan energi yang sudah ada, misalnya sama penghuni di sana gitu ya, atau apa segala macam. Ya kita diajarin lah tata krama. Oke, gitu aja deh ya teman-teman. Kayaknya cerita tentang gunung-gunungnya sebenarnya masih banyak banget gunung di Indonesia yang erat banget kaitannya sama cerita-cerita mistis, terus juga punya banyak cerita misteri, terus dibalik itu juga banyak sosok-sosoknya. Mungkin nanti di video saya selanjutnya saya bakal bahas sosok-sosok siapa aja penunggu gunung-gunung yang tadi saya ceritain. Menarik, jadi jenis-jenis penunggunya gitu ya. Mungkin ada hewan, ada berupa, intinya makhluk-makhluk lah gitu, makhluk-makhluk baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang berkaitan dengan legenda dan mitos di gunung tersebut. Insya Allah ya, di video saya selanjutnya. Oke, makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Kalau misalnya suka sama tema-tema alam yang seperti ini, atau misalnya kisah-kisah misteri yang ada di gunung kayak gini, yang di alam segala macam, silahkan like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan kewarasan mental, karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.